Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lemari Tua dimanapun Anda berada. Balik lagi di cerita pengalaman horor pendengar Lemari Tua FM. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini ada cerita tentang seorang pendengar yang mengalami pengalaman horor saat dengan sengaja memasuki rumah yang konon katanya ini angker. Jadi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan like channel ini. Semoga kalian yang menyempatkan diri untuk like, komen, dan subscribe channel ini dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh juga kirim ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Namaku Andi. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kota ini bukan kota yang terkenal, bukan juga kota wisata. Kalau orang-orang lewat jalur utama, mungkin hanya sekedar singgah sebentar untuk beli bensin atau makan di warung. Tapi buatku, kota ini adalah tempat di mana aku dibesarkan, di mana aku mengenal teman-teman masa kecilku, dan di mana aku mendengar begitu banyak cerita, terutama cerita horor. Salah satu cerita yang paling sering aku dengar sejak kecil adalah tentang sebuah rumah tua di pinggiran kota. Orang-orang menyebut rumah itu rumah suster. Dari luar, bangunan itu sudah tampak seperti rumah biasa yang terbengkalai. Cat temboknya terkelupas, jendelanya pecah, dan atapnya beberapa kali tampak mau runtuh. Tapi yang membuat rumah itu begitu terkenal adalah kisah di baliknya, teman-teman. Menurut orang-orang, rumah itu dulunya dihuni oleh seorang suster yang bekerja di klinik kecil dekat pasar. Namanya sering disebut-sebut sebagai seseorang perempuan baik hati, suka menolong dan tidak pernah meminta imbalan lebih dari apa yang seharusnya ia terima. Wah, bijak juga ya susternya ya. Banyak yang bilang kalau bukan karena dia, mungkin banyak warga miskin yang tidak akan bisa berobat. Tapi kasihan sekali nasibnya berakhir tragis. Malam itu puluhan tahun lalu, ia ditemukan tewas di dalam rumahnya sendiri. Tubuhnya penuh luka dan gak pernah ada yang benar-benar tahu siapa pelakunya. Ada yang bilang dia dibunuh oleh perampok. Ada juga yang bilang pembunuhnya adalah orang dekatnya sendiri. Wah, polisi memang sempat turun tangan, tapi kasus itu nggak pernah benar-benar terungkap. Sejak saat itu, rumah itu ditinggalkan, nggak ada yang mau tinggal di sana. Bahkan ada beberapa cerita dari beberapa orang yang pernah coba menempati rumah itu, tapi nggak pernah bertahan lama. Ada yang sakit-sakitan, ada yang mengalami gangguan mental, bahkan ada yang katanya menghilang begitu saja. Aku sendiri sejak kecil selalu penasaran. Rumah itu letaknya nggak jauh dari rumah nenekku. Kalau aku main ke sana, aku sering diam-diam melirik ke arah bangunan itu. Siang hari saja, suasananya sudah menyeramkan, apalagi malam hari. Jalanan di sana sekitarnya sepi, hanya ada beberapa pohon besar yang membuat suasananya itu semakin mencekam. Beberapa bulan lalu, aku memutuskan untuk kembali ke kota ini setelah bertahun-tahun merantau. Aku sudah dewasa sekarang, dan rasa penasaranku terhadap rumah itu gak pernah benar-benar hilang. Mungkin sebagian orang menganggap aku gila, tapi aku memutuskan untuk benar-benar masuk dan bermalam di rumah itu. Alasanku sederhana,
Aku ingin tahu apakah semua cerita itu benar. Aku ingin membuktikan dengan mataku sendiri. Malam itu, aku membawa satu ransel berisi senter, kamera kecil, botol air, dan beberapa makanan ringan. Nggak banyak, aku juga membawa voice recorder, hanya untuk berjaga-jaga kalau ada sesuatu yang terdengar saat aku nggak sadar. Perjalananku menuju rumah itu dimulai sekitar pukul 8 malam. Jalanan sudah sepi, udara malam cukup dingin. Lampu jalan nggak terlalu banyak, jadi aku lebih sering berjalan ditemani cahaya senter dari ponselku. Setiap langkah terasa semakin berat ketika aku mendekat ke rumah itu. Dan ketika akhirnya aku berdiri di depan gerbang besi berkarat yang sudah setengah roboh, aku bisa merasakan bulu kudukku merinding. Rumah itu ada tepat di hadapanku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri lalu berkata dalam hati, malam ini aku akan tidur di sini sendirian. Aku berdiri cukup lama di depan gerbang rumah itu. Besinya sudah berkarat, catnya terkelupas dan sebagian sudah bengkok seperti pernah dipaksa. Kalau aku dorong sedikit, gerbang itu mengeluarkan suara berderit yang panjang, sampai rasanya menggema di jalanan yang sepi. Aku melangkah masuk, menyalakan senter. Halaman rumah itu dipenuhi rumput liar yang sudah tinggi. Beberapa pohon mangga tua menjulang di sudut halaman. Dan ada sumur tua di samping kiri rumah yang langsung menarik perhatianku. Sumur itu ditutup papan kayu, tapi terlihat rapuh. Seperti sudah bertahun-tahun gak kesentuh. Aku menelan ludah. Entah kenapa, baru masuk halaman saja, rasanya aku sudah merasa diperhatikan. Tapi aku coba meyakinkan diriku. Aku ini hanya perasaanku saja ya, karena suasana saja. Aku menutup pintu depan. Kayunya kusam, gagangnya sudah berkarat. Ketika aku coba putar, ternyata tidak terkunci. Pintu itu terbuka perlahan, dan bau pengap langsung menyambutku. Bau kayu tua bercampur dengan debu, dan mungkin bangkai tikus yang sudah lama terperangkap. Aku masuk. Senterku menyorot ruang tamu yang kosong. Hanya ada sofa tua yang busanya sudah robek. Sebuah meja kayu dengan kaki patah, dan beberapa potret hitam putih yang sudah hampir nggak jelas di dinding. Aku melangkah pelan, dan setiap injakan di lantai kayu mengeluarkan bunyi yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku meletakkan ranselku di lantai, lalu menaruh kamera kecil di atas meja. Kamera itu kuatur agar merekam sepanjang malam. Kalau ada sesuatu, aku ingin punya bukti. Sambil menyalakan voice recorder, aku berbicara dengan suara agak bergetar. Sekarang pukul 9 malam lewat 15. Aku sudah di dalam rumah suster. Suasananya pengap, sepi, dan jujur saja, bikin gak nyaman. Tapi aku akan coba bertahan di sini sampai besok pagi. Aku melanjutkan eksplorasi. Di ruang sebelah ada dapur kecil. Kompornya masih ada, meskipun sudah penuh karat. Lemari kayunya setengah terbuka, dan di dalamnya masih ada beberapa piring pecah. Ada juga cangkir yang terlihat seperti masih ada bekas noda kopi di dasarnya. Meski jelas ini udah lama kering.
Aku merinding, seolah-olah rumah ini ditinggalkan begitu saja dalam keadaan terburu-buru. Aku lalu menuju ke sebuah kamar di sisi kanan. Pintu kamarnya terbuka sedikit. Aku dorong pelan dan ternyata itu kamar tidur. Ada ranjang besi dengan kasur tipis di atasnya. Kasurnya sobek, pirnya itu keluar. Di meja kecil dekat ranjang masih ada botol obat dan gelas kosong yang sudah berdebu. Aku duduk sebentar di kursi kayu yang ada di kamar itu. Menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku mencoba membayangkan apakah ini kamar tempat suster itu dibunuh. Atau mungkin kamar ini milik keluarganya, kalau dia punya. Tiba-tiba aku mendengar suara kecil dari arah ruang tamu. Seperti suara tok, tok, tok. Seperti ada sesuatu jatuh ke lantai. Aku langsung berdiri, menyorotkan senter ke arah pintu kamar, lalu berjalan keluar dengan hati-hati. Ketika aku sampai di ruang tamu, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Meja tempat aku menaruh kamera tadi, kameranya sudah jatuh ke lantai. Padahal aku yakin tadi aku menaruhnya di posisi yang stabil. Aku mendekat mengambil kamera itu. Ku tekan tombol untuk memastikan apakah ini masih merekam. Dan ya ternyata ini masih berjalan. Tapi aku benar-benar nggak bisa menjelaskan gimana benda itu bisa jatuh sendiri ya. Aku berkata pelan ke recorder. Sekitar pukul 10 malam, kamera yang kutaruh di meja tiba-tiba jatuh ke lantai. Aku nggak tahu apa penyebabnya. Tidak ada angin, tidak ada getaran. Aku sendiri berada di kamar sebelah saat itu. Aku duduk lagi, kali ini di sofa ruang tamu. Lampu rumah tentu sudah nggak ada. Jadi aku hanya mengandalkan cahaya senter. Aku merasa udara di sini semakin dingin, lebih dingin daripada tadi. Lalu aku mendengar sesuatu lagi, samar-samar dari arah dapur, seperti suara sendok jatuh ke lantai. Aku diam, nggak bergerak, hanya mendengarkan. Dan saat aku menyorotkan senter ke arah dapur, aku yakin sekali. Tadi aku melihat bayangan seseorang melintas cepat. Jantungku berdegup kencang. Aku menelan ludah, berdiri dan mencoba meyakinkan diriku. Mungkin ini tikus ya. Mungkin tikus. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu bukan tikus. Malam pertama ini baru dimulai, dan aku bisa merasakan sesuatu di rumah ini mulai memperhatikanku. Aku mencoba menenangkan diriku dengan duduk lebih lama di ruang tamu. Suara dari dapur tadi masih terngiang-ngiang. Aku berusaha berpikir logis. Mungkin saja tikus, atau mungkin rak tua yang tidak stabil. Tapi ada bagian dari diriku yang gak bisa sepenuhnya percaya itu hanya kebetulan. Sekitar pukul 11 malam, aku memutuskan untuk mengecek seluruh ruangan. Aku tidak ingin menghabiskan malam hanya dengan duduk di sofa sambil menunggu hal-hal aneh terjadi. Kalau aku benar-benar ingin tahu kebenaran cerita di rumah ini, aku harus berani. Aku menyalakan senter, membawa voice recorder di tangan, lalu mulai berjalan pelan ke arah dapur. Begitu masuk, aku langsung melihat sesuatu di lantai. Sebuah sendok berkarat, posisinya persis di tengah lantai dapur, seolah sengaja diletakkan di sana. Aku yakin sebelumnya
Sendok itu nggak ada di situ. Karena tadi aku sempat menyapu senter ke arah dapur. Dan terlihat lantai itu kosong. Aku jongkok memperhatikan sendok itu lalu berkata ke recorder. Sekitar pukul 11 kurang, aku menemukan sebuah sendok di lantai dapur. Aku cukup yakin sendok ini tadi nggak ada di sini. Aku mendengar suara jatuh sebelumnya. Mungkin ini sumbernya. Tapi yang aneh, tidak ada rak atau lemari terbuka. Sendok ini seakan muncul begitu saja. Aku menaruh sendok itu di atas meja dapur. Setelah itu aku lanjut membuka lemari kayu tua yang ada di pojok. Suara engselnya berdiri keras, membuat bulu kuduku merinding. Di dalam lemari, aku menemukan beberapa piring pecah, botol obat kosong, dan sebuah buku catatan tipis dengan sampul kulit coklat. Debunya tebal sekali. Aku meniup pelan, lalu membuka halaman pertama. Tulisan tangan rapi, tapi sudah sedikit pudar. Isinya seperti catatan harian. Ada tanggal-tanggal dan beberapa catatan pendek. Salah satunya yang aku baca, hari ini pasien kecil itu sudah bisa berjalan lagi. Senang rasanya melihat wajah ibunya tersenyum. Aku hanya bisa berharap mereka bisa terus sehat, meskipun uang mereka hampir gak ada untuk bayar obat. Aku terdiam. Tulisan ini jelas sekali milik seseorang yang bekerja sebagai tenaga medis. Aku yakin ini catatan milik suster itu. Aku terus membolak-balik halaman. Sebagian besar berisi cerita tentang pasien, tentang obat yang sulit didapat, dan tentang betapa ia sering tidak dibayar. Tapi ada satu catatan yang membuatku berhenti membaca. Belakangan ini aku merasa ada yang mengikutiku pulang. Aku nggak tahu siapa. Beberapa kali aku mendengar langkah kaki di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba tidak takut. Tapi rasanya semakin lama semakin dekat. Tanganku langsung berkeringat saat membaca itu. Aku menutup buku perlahan, lalu berkata ke recorder. Aku baru saja menemukan buku catatan yang sepertinya milik suster itu. Banyak isinya tentang pasien dan kehidupannya sehari-hari. Tapi ada satu tulisan, dia merasa diikuti. Aku tidak bisa berhenti berpikir bahwa mungkin hal itu ada kaitannya dengan kematiannya. Aku menyimpan buku itu di ransel. Entah kenapa, aku merasa harus membawanya. Setelah dari dapur, aku melanjutkan ke lorong kecil di samping. Di sana ada 2 pintu. Pintu pertama terbuka. Ternyata itu kamar mandi. Kecil dengan bak mandi semen yang sudah kering penuh lumut. Di lantainya ada ember plastik tua, bau apek menusuk. Aku cepat-cepat keluar. Pintu kedua agak macet, tapi akhirnya bisa kubuka. Ternyata itu ruang penyimpanan, penuh debu dan sarang laba-laba. Aku menyorotkan senter dan mataku langsung tertuju pada sesuatu di sudut ruangan. Sebuah tas kerja kulit, sudah robek di beberapa bagian. Aku mendekat. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Sebagian sudah lapuk, tapi ada satu benda yang masih cukup utuh. Sebuah name tag. Aku mengangkatnya, nama yang tertera jelas sekali, Suster Maria. Jantungku langsung berdegup kencang. Ini bukan lagi sekedar cerita,
bukan lagi hanya rumor. Aku sedang memegang benda asli milik suster itu. Aku hampir ingin segera keluar dari rumah ini. Tapi ada bagian dari diriku yang merasa aku baru saja membuka sedikit pintu menuju kebenaran. Dan kalau aku berhenti sekarang, aku tidak akan pernah tahu sisanya. Tepat saat aku hendak memasukkan name tag itu ke saku, aku mendengar sesuatu pelan dan samar. Suara langkah kaki dari arah ruang tamu. Aku membeku di depan pintu ruang penyimpanan. Suara itu jelas sekali. Bukan tikus, bukan kayu yang retak. Itu suara langkah kaki, pelan, teratur, seperti ada seseorang yang sedang berjalan di ruang tamu. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara duk, duk, duk. Lantai kayu tua itu berderit setiap kali langkah kaki itu berpindah. Aku menyorotkan senter ke arah lorong, tanganku gemetar. Aku ingin percaya kalau itu hanya halusinasi. Tapi langkah kaki itu begitu nyata. Perlahan aku keluar dari ruang penyimpanan, melewati kamar mandi, lalu masuk ke lorong menuju ruang tamu. Senterku bergerak ke kanan, ke kiri, mengikuti arah suara. Tapi saat aku sampai di ruang tamu, anehnya tidak ada siapa-siapa. Sofa tua itu masih di tempatnya. Meja kayu masih berdiri dengan kaki patahnya. Kamera kecil yang tadi jatuh sudah kuletakkan lagi di atas meja dan masih merekam. Semuanya tampak sama. Aku menghela napas panjang, lalu berbicara ke recorder. Sekitar pukul 11:20, aku mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Aku mengecek, tapi tidak ada siapa-siapa di sini. Aku tidak bisa menjelaskan ini. Aku duduk di sofa, mataku berusaha mengawasi seluruh ruangan. Tapi rasa takut mulai menguasai. Dan tiba-tiba, aku melihat sesuatu di ujung lorong. Seperti bayangan, seperti sosok tinggi berdiri di sana. Tapi samar, hanya terlihat saat senterku bergerak sekilas. Aku cepat-cepat menyorotkan cahaya langsung ke arah itu. Tapi lorong kosong, tidak ada apa-apa. Aku berdiri. Halo, suaraku bergetar. Tidak ada jawaban. Aku menelan ludah, lalu kembali duduk. Tapi saat aku hendak mengambil botol air dari ransel, aku mendengar suara lain. Seperti suara klek, klek, klek. Itu suara gagang pintu diputar dari arah kamar yang tadi aku masuki. Aku berdiri lagi, kali ini benar-benar gemetar. Aku tahu pintu kamar itu sudah terbuka tadi, tapi sekarang terdengar seperti ada yang sedang memutarnya lagi. Aku menyorot ke arah lorong kamar. Pintu itu bergoyang sedikit, lalu berhenti. Aku mendekat perlahan, setiap langkahku seperti menginjak kaca. Rasanya ingin segera lari keluar rumah, tapi aku terus maju sampai akhirnya berdiri di depan pintu kamar. Aku dorong pelan, kamar itu kosong, sama persis seperti sebelumnya. Aku hampir menutup pintu itu kembali, tapi tiba-tiba aku merasakan sesuatu dingin, sangat dingin. Seperti ada angin yang keluar dari dalam kamar itu. Meski jelas-jelas semua jendela tertutup.
Aku mundur 2 langkah, lalu cepat-cepat kembali ke ruang tamu. Aku duduk, menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi jantungku berdetak semakin kencang. Di tengah keheningan itu, aku mendengar sesuatu lagi. Kali ini bukan langkah kaki, bukan pintu, tapi suara samar, lirih seperti suara perempuan. "Tolong!" Aku langsung menoleh ke semua arah. Suara itu jelas sekali terdengar di telingaku, tapi tidak ada siapa-siapa. "Tolong aku!" Aku menggenggam recorder erat-erat, lalu berkata dengan suara bergetar. Sekarang sudah hampir tengah malam, aku mendengar suara perempuan, sangat pelan tapi jelas. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan di sini sampai pagi. Aku mencoba berdiri, ingin mengecek lagi lorong itu, tapi sebelum aku sempat melangkah, sesuatu membuat darahku membeku. Di kaca jendela ruang tamu yang pecah, aku melihat pantulan samar seorang perempuan berdiri tepat di belakangku. Aku spontan mulai cepat dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika aku menoleh kembali ke kaca, pantulan itu masih ada. Aku tidak bisa langsung bergerak. Pandanganku terpaku pada kaca jendela pecah itu. Pantulan perempuan yang berdiri di belakangku masih ada. Meski setiap aku menoleh, ruangan di belakangku itu kosong. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh, dan wajahnya samar. Aku lalu buru-buru menarik kain lusuh dari sofa untuk menutupi kaca itu. Aku tidak sanggup lagi melihat pantulan itu. Tanganku gemetar. Aku memutuskan untuk membuka kembali ranselku dan mengeluarkan buku catatan harian yang kutemukan di dapur tadi. Kalau benar-benar semua gangguan ini ada hubungannya dengan suster itu, mungkin ada jawaban di dalam tulisan-tulisannya. Aku membuka halaman demi halaman dengan senter. Sebagian besar masih tentang pasien, tapi semakin ke belakang tulisannya mulai berubah. Dari yang tadinya penuh semangat dan empati menjadi singkat, tegang, dan penuh ketakutan. Ada satu catatan yang membuatku terdiam lama. Aku tahu siapa yang mengikutiku. Dia orang yang sering datang ke klinik. Awalnya hanya berobat, tapi lama-lama dia menungguku pulang. Dia bilang dia mencintaiku, tapi aku menolak. Aku bilang hanya ingin bekerja. Sejak itu, dia jadi aneh. Dia mengancam. Kalau aku tidak mau menerimanya, aku akan menyesal. Aku berhenti membaca. Nafasku semakin cepat. Ini bukan sekedar catatan biasa. Ini sudah masuk ke arah motif pembunuhan. Aku lanjut ke halaman berikutnya. Tulisan tangannya terlihat lebih tergesa-gesa. Malam ini aku dengar langkah kaki di halaman. Aku yakin dia di luar. Aku takut. Aku benar-benar takut. Kalau sesuatu terjadi padaku, semoga ada yang menemukan buku ini. Semoga orang tahu aku tidak pernah salah. Aku hanya menolaknya. Aku menutup buku itu perlahan. Suasana di dalam rumah semakin mencekam setelah membaca catatan itu. Seolah-olah perasaan takut yang dia tulis masih tertinggal di sini, mengisi udara malam ini. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara keras seperti benda jatuh. Aku berdiri kaget,
hampir menjatuhkan senter. Aku menyorot ke arah dapur dari lorong. Pintu lemari yang tadi kubuka sekarang terayun-ayun sendiri. Meski aku yakin tadi sudah kututup rapat. Aku melangkah pelan ke dapur, mencoba menguatkan hati, dan di lantai dekat meja, aku melihat sesuatu. Sebuah foto hitam putih, sudah kusam. Aku membungkuk mengambilnya. Di foto itu terlihat seorang perempuan muda dengan pakaian perawat sederhana. Wajahnya tegas tapi ramah. Aku langsung tahu, ini pasti Suster Maria. Tapi yang membuatku merinding bukan itu. Di sudut foto ada sosok samar seorang pria. Hanya terlihat sebagian wajahnya, seakan berdiri mengintip dari belakang. Aku tidak tahu siapa dia, tapi firasatku mengatakan inilah orang yang disebut di catatan harian. Aku berkata pelan ke recorder. Aku baru saja menemukan sebuah foto. Ada Suster Maria di dalamnya, dan ada seorang pria yang entah kenapa dia terlihat mengawasi dari belakang. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku yakin ini ada kaitannya dengan kematiannya. Aku menyimpan foto itu ke dalam ransel bersama buku catatan dan menempel. Semakin banyak barang yang kutemukan, semakin kuat rasanya ikatan antara diriku dengan rumah ini. Aku kembali ke ruang tamu, tapi baru saja duduk, udara di ruangan itu mendadak berubah. Dingin sampai napasku terlihat seperti uap. Lalu aku mendengar suara itu lagi. Suara perempuan, kali ini lebih jelas. Dia membunuhku. Aku langsung berdiri. Suara itu datang dari arah tangga. Aku baru sadar ada tangga kayu menuju lantai 2. Tapi sejak tadi aku tidak berani ke sana. Aku menyorotkan senter ke arah tangga, gelap, penuh debu. Setiap anak tangga tampak rapuh. Tapi aku tahu kalau aku ingin menemukan kebenaran, aku harus naik. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah naik perlahan. Setiap pijakan berbunyi keras. Suara itu terasa terlalu nyaring di tengah keheningan malam. Dan saat aku sampai di lantai 2, aku melihat lorong panjang dengan beberapa pintu. Udara di atas jauh lebih dingin, lebih pengap, dan entah kenapa seperti nafasku lebih berat. Aku tahu, aku baru saja memasuki bagian rumah yang menyimpan sisa-sisa teror sebenarnya. Aku berdiri di ujung tangga, menyorotkan senter ke lorong lantai 2. Udara di atas ini lebih dingin, dan setiap helaan napas seperti berat sekali. Lantainya dipenuhi debu tebal. Jarang sekali ada yang menginjak. Ada 3 pintu di lantai 2 itu. 2 di sebelah kanan dan 1 di ujung lorong. Semua tertutup rapat. Aku berjalan pelan, menyorotkan senter ke pintu pertama di kanan. Kayunya retak, gagangnya berkarat. Saat aku coba dorong, pintunya terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Di dalamnya kamar tidur lain, lebih luas dari kamar di lantai bawah. Ada lemari pakaian tinggi di sudut, ranjang besi, dan jendela besar yang kacanya sudah pecah. Tirai tipis bergoyang perlahan meski tidak ada angin. Aku masuk, memeriksa sekeliling. Tidak ada yang terlalu mencolok, hanya perabotan tua yang ditinggalkan. Tapi saat aku menyorot senter ke dinding, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Ada noda,
coklat gelap menempel di dinding dekat ranjang. Aku mendekat, menyorot lebih lama. Itu bukan sekedar noda biasa. Bentuknya seperti cipratan. Aku tahu betul bagai warna-warnanya itu noda. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku mundur perlahan keluar dari kamar itu dan menutup pintu rapat-rapat. Aku melanjutkan ke pintu kedua. Ruangan ini lebih kecil, mungkin kamar tamu atau ruang kerja. Meja kayu masih ada di sana dengan tumpukan kertas yang sudah hancur dimakan rayap. Tapi di lantai ada sesuatu yang menarik perhatian. Sepasang sepatu perempuan, kecil, sederhana, dan sudah berdebu tebal. Aku jongkok menyentuhnya pelan. Ukurannya kecil, seolah-olah memang milik Suster Maria. Aku menelan ludah, lalu berkata ke recorder. Aku menemukan sepasang sepatu perempuan di lantai 2. Dari ukurannya, ini seperti milik Suster Maria. Dan di kamar sebelumnya, ada noda yang mirip sekali dengan noda merah di dinding. Aku menaruh kembali sepatu itu, lalu keluar dari ruangan. Sekarang tinggal satu pintu terakhir di ujung lorong. Entah kenapa, pintu itu berbeda dari yang lain. Kayunya lebih tebal, warnanya lebih gelap, dan gagangnya terlihat lebih kokoh. Saat aku mendekat, udara semakin dingin, seperti ada hawa lain yang keluar dari balik pintu. Aku coba dorong, ternyata terkunci. Aku mengetuk pelan. Apakah ada orang? Tidak ada jawaban. Aku mundur selangkah, lalu mencoba lagi memutar gagangnya lebih keras, dan masih tidak bisa. Tepat saat aku hendak menyerah, tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu. Suara perempuan lirih berkata, "Jangan masuk." Aku membeku. Aku yakin suara itu berasal dari dalam ruangan. Aku mundur 2 langkah, keringat dingin membasahi tengkukku. Jantungku seolah mau meloncat keluar. Dan tiba-tiba seluruh ruangan itu dipenuhi suara lain. Seperti bisikan banyak bertumpuk. "Tolong, dia datang, lari." Aku menutup telingaku dengan kedua tangan, tapi bisikan itu tidak hilang. Suaranya seperti langsung masuk ke dalam kepalaku. Lampu senterku mulai berkedip-kedip, dan di saat itu aku melihat di ujung lorong, tepat di dekat tangga, ada sosok perempuan berdiri. Rambut panjang menutupi wajah, baju putih lusuh, tubuhnya agak membungkuk. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, dan aku bisa melihat wajahnya rusak, penuh luka, sayatan matanya dan kosong. Aku ingin lari, tapi kakiku nggak bisa bergerak. Sosok itu membuka mulutnya dan dengan suara serak ia berbisik, "Temukan dia." Lalu sekejap saja sosok itu menghilang. Aku jatuh terduduk di lantai lorong, terengah-engah. Tanganku gemetar hebat. Aku mencoba meraih recorder dan berkata dengan suara putus asa, "Sekarang hampir pukul 1 pagi. Aku baru saja melihat. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Sosok perempuan dengan wajah penuh luka. Dia menyuruhku menemukan seseorang. Aku tidak tahu maksudnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan sampai pagi. Aku menunduk, memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Tapi dalam hati aku tahu, rumah ini tidak hanya ingin menunjukkan ketakutan. Rumah ini ingin aku mengungkap sesuatu. Dan itu berarti aku belum boleh pergi.
Aku masih terduduk di lantai lorong 2. Nafasku memburu, tangan gemetar, kepala terasa berat setelah mendengar begitu banyak bisikan. Sosok perempuan yang kulihat tadi, aku yakin itu Suster Maria. Wajahnya penuh luka, seperti menunjukkan apa yang benar-benar terjadi padanya. Aku tidak sanggup lagi berada di lantai 2. Aku memutuskan untuk turun. Dengan langkah terburu-buru, aku menuruni tangga. Senter masih kupegang erat, tapi begitu sampai di bawah, suasananya jauh lebih aneh dari sebelumnya. Udara semakin dingin, seolah aku sedang berdiri di dalam lemari es. Ruang tamu terlihat berbeda dan gelap, lebih suram, dan aku merasa seperti ada bayangan bergerak di setiap sudutnya. Aku berpikir, cukup, aku harus keluar dari rumah ini. Aku segera meraih ransel, memasukkan barang-barang yang kutemukan tadi. Buku catatan, foto, name tag, semua aku bawa. Aku tidak ingin meninggalkan apapun. Setelah itu aku menuju pintu debat dan bergegas hendak keluar. Tapi ketika aku mencoba membuka pintu, gagangnya tidak bisa diputar. Aku mendorong lebih keras, tetap tidak bergerak. Pintu itu terkunci rapat, padahal saat masuk tadi jelas tidak terkunci. Aku panik. Aku menendang pintu itu beberapa kali, tapi pintu itu tetap tidak bergeming. Suaranya justru menggema keras ke seluruh rumah. Dan saat gema itu hilang, aku mendengar sesuatu dari belakangku. Suara langkah banyak sekali. Seperti ada banyak orang berjalan bersamaan di dalam rumah. Dari dapur, dari lorong kamar, dari arah tangga, semuanya terdengar. Aku menyorotkan senter ke segala arah, tapi ruangan tetap kosong. Meski begitu, suara langkah itu tidak berhenti. Semakin lama, semakin dekat. Aku berlari ke jendela, mencoba membuka, tapi kaca pecahannya terlalu berbahaya untuk didobrak. Aku hanya bisa menempelkan wajah ke luar arah, dan saat itu aku melihat pantulan kacanya lagi. Kali ini bukan satu sosok, tapi banyak. Ada puluhan bayangan hitam berdiri di belakangku, mengelilingi ruang tamu. Aku spontan menoleh. Aku kembali menatap kaca, dan mereka masih ada. Sosok-sosok gelap tanpa wajah berdiri kaku mengawasiku. Dadaku sesak, aku hampir tidak bisa bernapas. Lalu lampu senterku mati. Di sana gelap total. Aku meraba-raba ranselku, mencoba mencari korek kecil yang kubawa. Saat berhasil menyalakan, cahaya api kecil itu hanya bertahan sebentar. Tapi dalam cahaya redup itu, aku melihat sesuatu di depan mataku. Seorang perempuan, wajahnya hancur, bajunya berlumpur noda merah. Ia menatapku dari jarak sangat dekat. Aku terjatuh ke belakang. Korek terlepas dari tanganku, dan kegelapan kembali menelan seluruh ruangan. Saat itu juga suara mulai memenuhi telingaku lagi. Aku berteriak sekuat tenaga, "Apa yang kamu mau dariku?" Dan tiba-tiba suara berhenti. Sunyi. Lalu dari arah tangga terdengar suara langkah pelan, berbeda dari yang lain. Berat, mantap, seperti langkah seorang pria. Aku menyorotkan senter yang akhirnya menyala lagi ke arah tangga. Dan di sana aku melihat sosok baru. Seorang pria tinggi, wajahnya kabur, berdiri di anak tangga pertama.
Tangannya berlumuran noda merah, dan di tangannya ada pisau berkarat. Aku terpaku. Aku tahu persis siapa dia. Ini pasti orang yang membunuh Suster Maria. Dia tidak bergerak, hanya berdiri menatapku. Tapi aku bisa merasakan amarah dan kebencian dari sosok itu. Aku mundur perlahan, tapi setiap aku mundur, sosok itu melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, pisau di tangannya berkilau samar. Aku mencoba berlari ke kamar sebelah untuk bersembunyi. Kututup pintu, kutahan dengan tubuhku. Tapi lantai di bawah kakiku mulai bergetar, seolah ada yang menghantam dari luar. Pintu itu bergetar hebat, seperti ada seseorang yang berusaha masuk dengan paksa. Aku menutup mata, menahan, berharap pintu itu tidak jebol. Sampai akhirnya semua berhenti. Hening, aku membuka mata perlahan. Pintu di depanku tidak lagi berguncang. Tapi saat aku menoleh ke arah ranjang tua, aku melihat sosok perempuan duduk di sana. Suster Maria, wajahnya tidak lagi hancur, tapi pucat. Matanya basah seolah menangis. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara lirih, "Jangan takut, kau harus tahu kebenarannya." Aku membeku, tidak bisa berkata apa-apa. Dia ada di sini. Roh pembunuhku masih berkeliaran. Kau harus mengakhiri ini. Dan setelah mengatakan itu, sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Aku terdiam lama di kamar itu. Sebelum akhirnya sadar, aku tidak hanya terjebak dalam rumah angker. Aku terjebak dalam cerita pembunuhan yang belum selesai. Aku duduk di lantai kamar itu cukup lama, setelah sosok Suster Maria menghilang. Rasanya seperti baru saja ditampar kenyataan. Aku bukan hanya menjadi saksi gangguan gaib, tapi juga saksi penderitaan seseorang yang mati dengan tragis dan belum mendapat keadilan. Kata-katanya masih terngiang jelas. Roh pembunuhku masih berkeliaran. Aku mulai berpikir, bagaimana mungkin roh seorang pembunuh bisa tetap ada di sini? Seharusnya kalau seseorang mati, ia hanya akan menjadi kenangan. Tapi di rumah ini semuanya berbeda. Seakan tragedi yang terjadi puluhan tahun lalu masih berlangsung, terulang tanpa henti. Aku memberanikan diri keluar dari kamar, menyalakan senter lagi. Suasananya hening. Hanya sesekali terdengar suara kayu berderit. Aku melangkah ke ruang tengah, berusaha mengatur napas. Lalu aku teringat sesuatu, catatan yang kutemukan tadi siang. Buku kecil yang penuh tulisan tangan. Aku mengeluarkannya dari ransel, lalu membacanya pelan-pelan. Di bawah cahaya senter, tulisannya masih jelas. Pasien itu kembali. Aku takut dia tidak hanya gila, tapi juga berbahaya. Aku sudah lapor ke pihak rumah sakit, tapi mereka tidak menanggapi. Dia sering mengikutiku pulang. Kalau sesuatu terjadi padaku, semoga seseorang bisa membaca catatan ini. Tanganku gemetar dari kalimat-kalimat itu jelas sekali. Suster Maria sudah merasa terancam sebelum ia meninggal. Ia tahu seseorang mengincarnya. Aku membalik beberapa halaman lagi. Di bagian akhir tulisannya semakin berantakan, seolah ditulis tergesa-gesa. Ada suara di luar. Aku dengar pintu dibuka. Dia datang. Aku harus bersembunyi. Dan setelah itu halaman kosong. Aku menutup buku itu dengan perasaan campur aduk. Rasa takutku bercampur dengan rasa iba. Suster Maria sempat mencoba menyelamatkan diri, tapi tetap tidak bisa.
Aku sadar, roh yang tadi kulihat, pria dengan pisau berlumuran noda merah adalah pasien yang dimaksud dialah pembunuhnya. Aku kembali teringat sosok suster tadi. Kata-katanya seperti permintaan tolong. Kau harus mengakhiri ini. Tapi bagaimana? Aku hanyalah seorang pengunjung yang terjebak di rumah tua. Aku bahkan tidak tahu apakah besok aku masih bisa keluar dengan selamat atau tidak. Sambil berpikir, aku berjalan ke dapur. Di sana, di dekat lemari tua, aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Sebuah pisau karat, bentuknya sama persis dengan yang dipegang sosok pria tadi. Aku mendekat dengan hati-hati. Gagangnya sudah lapuk, tapi masih bisa aku genggam. Ada bercak hitam di bilahnya, entah itu karat atau sisa noda darah yang sering mengering. Tanganku spontan bergetar saat memegangnya, tapi bersamaan dengan itu, udara di sekitarku semakin dingin, dan aku mendengar suara lirih. Itu senjatanya. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Suaranya hanya bergema di dalam kepalaku. Aku tahu ini bukan kebetulan. Pisau ini adalah bukti senjata pembunuhan. Dan entah kenapa, aku merasa roh Suster Maria menuntunku untuk menemukannya. Aku berpikir keras, mungkin agar rohnya tenang. Aku harus melakukan sesuatu dengan pisau ini, membawa keluar atau menghancurkannya. Tapi sebelum aku sempat mengambil keputusan, aku mendengar langkah berat dari lorong. Aku menoleh dan di sana lagi-lagi terlihat sosok pria itu. Tubuh tinggi, wajah kabur, mata gelap dan pisau di tangannya. Kali ini dia menatapku lama, tidak bergerak, hanya berdiri di ujung lorong. Aku sadar satu hal, dia tahu aku sudah menemukan pisau itu. Aku mundur perlahan, menggenggam pisau karat erat-erat, lalu berlari ke ruang tamu. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus berhadapan dengan roh pembunuh ini. Dan entah kenapa, semakin lama aku berada di dalam rumah ini, semakin aku merasa bahwa aku bukan sekedar pengunjung. Aku seperti orang yang ditarik untuk melanjutkan cerita yang belum selesai. Aku masih menggenggam pisau karat ini erat-erat. Napasku memburu, keringat dingin membasahi. Sosok pria itu masih berdiri di lorong, tidak bergerak, hanya menatapku dengan tatapan gelap yang menusuk. Aku mundur perlahan ke ruang tamu, mencoba menjaga jarak. Tapi semakin aku mundur, semakin langkahnya terdengar jelas. Seolah setiap langkahnya sengaja diperlambat, menekanku dengan rasa takut yang luar biasa. Apa yang kau mau dariku? Suaraku bergetar, meski aku tahu roh itu mungkin tidak akan menjawab. Namun tiba-tiba aku mendengar bisikan rendah. Itu milikku. Aku langsung sadar, yang dimaksudnya adalah pisau yang kugenggam. Pisau yang sama-sama dengan digunakan untuk membunuh Suster Maria. Aku menelan ludah, tidak tahu harus apa. Kalau aku menyerahkan pisau ini, apa yang akan terjadi? Apa dia akan membunuhku juga? Astro justru semakin kuat. Langkahnya makin dekat, aku bisa melihat jelas tubuhnya. Bajunya compang-camping, wajahnya samar, tapi ada guritan amarah yang jelas. Pisau di tangannya tampak lebih tajam, meski tidak mata. Aku mundur sampai punggungku menempel pada dinding di ruang tamu. Tidak ada jalan keluar kecuali melewatinya. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara lembut yang familiar. Jangan serahkan padanya. Aku menoleh sekilas. Sosok Suster Maria berdiri di sudut ruangan. Samar, nyaris transparan.
Tatapannya penuh ketegasan, bukan sekedar memohon. Senjata itu adalah kuncinya. Dia membunuhku dengan itu. Jangan biarkan dia memilikinya lagi. Aku merasa darahku berdesir. Jadi benar, pisau ini adalah kuncinya. Sosok pria itu semakin mendekat dan aku tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Aku merapatkan genggaman pada pisau karat, lalu spontan teriak, "Kalau ini kuncinya, aku tidak akan membiarkanmu memilikinya lagi." Dengan sekuat tenaga, aku mengangkat pisau itu dan menghantamkannya ke lantai. Bilahnya pecah, karatnya berterbangan, suara logam retak terdengar keras di seluruh tangan. Sekejap setelah itu, udara di dalam rumah bergetar. Lampu tua gantung bergoyang sendiri. Pintu-pintu berderit keras dan aku mendengar teriakan panjang melengking yang membuat telingaku hampir pecah. Sosok pria itu menjerit, tubuhnya bergetar lalu retak seperti kaca. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat, melayang ke segala arah, lalu menghilang begitu saja. Aku jatuh terduduk di lantai. Napasku tersenggal. Tapi saat aku menoleh, aku melihat sosok Suster Maria tersenyum tipis. Wajahnya tampak lebih tenang. "Terima kasih, kau sudah membebaskanku." Suaranya lirih, lalu perlahan tubuhnya memudar. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah itu, aku merasa udara di dalam tidak lagi seberat sebelumnya. Aku masih terduduk lama, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Rasanya sulit dipercaya. Aku barusan berhadapan dengan roh pembunuh dan arwah korban di saat yang sama. Tapi aku tahu satu hal, malam itu aku melakukan sesuatu yang mungkin seharusnya sudah dilakukan puluhan tahun lalu. Aku masih terduduk di lantai ruang tamu. Tubuhku gemetar hebat. Pisau karat itu sudah pecah berkeping-keping. Hanya tersisa sepian logam berkarat yang berserakan di lantai kayu. Udara di dalam rumah terasa berbeda, tidak lagi menekan. Keheningan itu bukan lagi menakutkan, tapi menenangkan. Aku menemukan tenaga untuk berdiri, lalu meraih ransel dan peralatanku. Kamera kecil di meja masih menyala, merekam semuanya. Aku meraihnya, menatap lensa itu lama, lalu mematikannya. Tepat pukul 3 pagi lewat sedikit, masih ada beberapa jam sebelum matahari terbit. Aku tidak ingin berada di rumah itu lebih lama lagi. Dengan langkah perlahan, aku menuju pintu depan. Setiap langkah terasa ringan, seolah rumah itu tidak lagi menahan kepergianku. Aku memutar gagang pintu, dan kali ini pintu terbuka dengan mudah. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan. Begitu aku keluar, udara malam langsung menyambut. Dingin, tapi jauh lebih lega dibanding udara di dalam rumah. Aku berdiri di teras, menoleh sekali lagi ke arah bangunan tua itu. Jendela-jendelanya yang gelap memandangiku kembali. Tapi kali ini tidak ada perasaan diawasi. Hanya sebuah rumah tua yang sunyi. Berapa hari setelah kejadian itu, aku menonton ulang rekaman kamera. Di layar, aku melihat diriku sendiri panik, menoleh ke segala arah, berbicara dengan udara kosong. Dan yang membuatku merinding lagi, ada momen-momen singkat ketika sosok samar muncul. Bayangan di lorong, pantulan di kaca, wajah seorang pria di belakangku, dan sosok perempuan berseragam putih, berdiri tidak jauh dariku, menatap dengan tatapan penuh luka. Aku berhenti menonton saat rekaman menampilkan momen pisau itu dihancurkan. Suara jeritan memang terekam,
meski samar, terdengar jelas. Dan setelah itu, layar hanya menampilkan aku yang terduduk lama dalam keheningan. Sampai hari ini, setiap kali aku melewati jalan kecil menuju rumah itu, aku selalu berhenti sebentar, melihat pagar berkarat, melihat rumah tua yang masih berdiri kokoh. Tapi rumah itu kini hanya tampak sunyi, tidak lagi menakutkan, tidak lagi dihuni teror. Hanya sebuah bangunan tua yang akhirnya bisa beristirahat bersama kisah tragis yang terkubur dalamnya. Gimana sobat lemari tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau takut? Ini ceritanya cukup panjang ya, dan aku aja yang ceritain sampai sedikit serak suaraku. Dan sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya. Bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.